Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C di sini akan menjelaskan materi mengenai penganggaran modal. Perkenalkan, saya Alia Putri Setiautami dengan NPM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sofinurul Aini dengan NPM akhir 093. Kerangka strategi keputusan penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal harus dihubungkan dengan perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi ini mencakup perencanaan masa depan perusahaan. Penganggaran modal secara implisit memerlukan suatu komitmen ke dalam masa depan perusahaan. Seperti contohnya pembelian suatu mesin yang memiliki umur ekonomi 10 tahun mencakup periode waktu yang lama untuk menunggu sebelum hasil akhir dan keputusan tersebut dapat diketahui. Dalam periode waktu 10 tahun ada berbagai kondisi ekonomi dan keuangan yang terjadi dan dapat meningkatkan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Macam keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal berbeda untuk proyek yang berbeda juga. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal, suatu perusahaan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandarisasi untuk menangani kelompok usulan investasi tertentu. Ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, usulan investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada penggantian, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah aus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan. Misalnya mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Yang kedua yaitu perluasan. Usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambahkan kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada, misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Untuk yang ketiga, pertumbuhan, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Sementara itu, ditinjau dari tingkat ketergantungannya, usulan proyek investasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu independent project, 2 atau lebih proyek yang tidak ada keterkaitan antara proyek yang satu dan proyek lainnya. Misalnya investasi pada pabrik mobil dan investasi pada pabrik minuman kemasan. Apabila kedua proyek tersebut layak dan dana yang tersedia cukup, maka kedua proyek tersebut dapat dilaksanakan. Untuk yang kedua, mutually exclusive project, 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaat yang sama, dan jika semuanya layak, maka tidak semuanya dapat dilaksanakan, tetapi harus dipilih salah satu di antaranya yang terbaik. Yang ketiga ada complement project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Dan yang keempat ada subtitates project, yaitu 2 usulan investasi yang bersifat saling menggantikan. Estimasi arus kas atau cash flow. Penilaian suatu usulan investasi didasarkan pada arus kas setelah pajak, bukan berdasarkan pada laba akuntansi. Arus kas yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu usulan investasi adalah arus kas yang relevan untuk proyek yang dievaluasi. Arus kas yang relevan untuk suatu proyek adalah perubahan arus kas perusahaan di masa yang akan datang yang terjadi sebagai akibat langsung dari keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Arus kas relevan diartikan sebagai perubahan arus kas perusahaan, sehingga disebut incremental cash flow, yaitu perbedaan antara arus kas perusahaan di masa yang akan datang dengan adanya proyek dan arus kas perusahaan tanpa adanya proyek.
estimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek, ada beberapa hal yang diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama yaitu sunk cost. Biaya yang telah terjadi dan tidak bisa dialihkan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, opportunity cost. Biaya biasanya dikaitkan dengan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Opportunity sedikit berbeda, yaitu merupakan manfaat yang dikorbankan jika suatu investasi dilakukan. Yang ketiga ada side effect. Produk baru yang bersifat substitusi atau komplementer terhadap produk lama dapat menimbulkan efek samping yang buruk atau baik terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Dampak negatif terhadap arus kas perusahaan dari produk lama sebagai akibat dari diperkenalkan produk baru yang disebut dengan erosion. Yang keempat ada networking capital. Biasanya suatu proyek akan membutuhkan investasi dalam modal kerja bersih atau selisih aktiva lancar dengan utang lancar sebagai tambahan atas investasi pada aktiva tetap. 5. Financing cost. Dalam menganalisis usulan proyek investasi tidak memperhitungkan bunga. Yang keenam ada pengeluaran kas awal, yang merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Yang ketujuh, operational cash inflow. Setelah proyek mulai dioperasikan, maka akan terjadi penerimaan kas dari hasil penjualan dan juga terjadi pengeluaran iuran kas untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Kemudian selanjutnya ada operational net cash flow, investasi penggantian. Incremental operational net cash flow berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung dengan cara menyusun proyeksi laba rugi setiap tahun jika perusahaan menggunakan mesin baru dan proyeksi laba rugi tiap tahun jika tetap menggunakan mesin lama. Kemudian ditentukan incremental laporan laba rugi. Yang kesembilan, arus kas pada akhir umur proyek, yang merupakan arus kas masuk yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek. Arus kas masuk ini dapat berasal dari nilai sisa penjualan aktiva pada akhir umur proyek dan pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek mulai dioperasikan. Metode penilaian usulan investasi. Inti dari penganggaran modal sesungguhnya yaitu merupakan inti dari semua analisis keuangan, membuat keputusan yang akan memaksimumkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa metode untuk menilai kelayakan dari suatu proyek investasi. Yang pertama yaitu ada payback period atau PBP. Yang kedua ada net present value atau NPV. Dan yang ketiga ada IRR. Payback period. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali seluruh investasi awal yang dikeluarkan dengan mempergunakan arus kas masuk yang diperoleh dari proyek tersebut. Payback period untuk keempat proyek investasi sebagaimana datanya disajikan sebagai berikut. Untuk proyek A 2 tahun dan untuk proyek B 4 tahun, untuk proyek C 3 tahun. Karena ketiga proyek tersebut bersifat mutually eksklusif, maka yang dipilih adalah proyek yang mempunyai payback period yang paling pendek, yaitu proyek A. Metode payback period mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan semua cash flow dan tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu uang. Kelemahan kedua, periode payback period dapat diatasi dengan menerapkan metode diskon payback period atau DPBP. Net present value. Net present value merupakan metode yang didasarkan pada arus kas yang didiskonto
Implementasi dari metode ini pertama harus dihitung nilai sekarang dari arus kas masuk bersih yang diharapkan dari suatu proyek investasi, didiskonto dengan biaya modal dan kemudian dikurangi dengan investasi awal dari proyek tersebut. Secara matematis, perhitungan NPV dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya NPV sama dengan NCF 1 per 1 plus K pangkat 1 ditambah NCF 2 per 1 plus K pangkat 2 plus titik-titik plus NCF N per 1 plus K pangkat N min I0. Selanjutnya ada perbandingan hasil evaluasi proyek yang bersifat mutually eksklusif. Perbandingan hasil evaluasi ketiga proyek yang bersifat mutually eksklusif dengan mempergunakan metode payback period, net present value, dan internal rate of return tampak seperti pada tabel 8.11. Dari tabel 8.11 tampak bahwa ketiga metode tersebut memberikan hasil penilaian yang berbeda, yaitu metode payback period memilih proyek A, metode NPV memilih proyek B, dan metode IRR memilih proyek C. Permasalahannya adalah proyek mana yang sebaiknya dipilih mengingat hasil evaluasi dari masing-masing metode memberikan saran yang berbeda. Metode PBP tidak mempertimbangkan konsep nilai waktu uang. Hal ini merupakan kelemahan yang mendasar dari metode tersebut. Konsep nilai waktu uang penting dipertimbangkan dalam mengevaluasi investasi jangka panjang karena investasi tersebut menghasilkan arus kas tidak secara sekaligus melainkan bertahap beberapa tahun. Nilai sejumlah kas pada tahun pertama lebih tinggi dibandingkan nilai jumlah kas yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Metode NPV dan IRR keduanya mempertimbangkan konsep nilai waktu uang, tetapi metode IRR tidak selalu memberikan hasil evaluasi yang konsisten dengan metode NPV, sebagaimana tampak dalam kasus penilaian usulan investasi yang bersifat mutually eksklusif. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, metode NPV dan IRR dapat memberikan hasil evaluasi yang sama. Artinya, kalau menurut metode NPV memilih proyek A, maka menurut metode R juga memilih proyek A. Selanjutnya ada proyek dengan umur berbeda. Yang pertama ada pendekatan pengulangan proyek. Berdasarkan pendekatan ini, dua proyek yang memiliki umur berbeda dapat diulang beberapa kali sehingga kedua proyek akhirnya dievaluasi atas dasar umur yang sama. Sebagai contoh, misalkan perusahaan mempunyai alternatif investasi pada proyek alfa dengan umur 2 tahun dan proyek beta dengan umur 3 tahun, dan kedua proyek yang bersifat mutually eksklusif sebagaimana disajikan pada tabel 8.12 berikut ini. Berdasarkan data pada tabel 8.12 dengan asumsi biaya modal perusahaan sebesar 10%, maka NPV kedua proyek tersebut adalah NPV alfa sama dengan 722.750, NPV beta sama dengan 894.057. NPV 2,3 sama dengan 722.750 ditambah 722.750 per 1 plus 0,1 pangkat 2 plus 722.750 per 1 plus 0,1 pangkat 4. Hasilnya yaitu 1.813.669. Dengan perhitungan yang sama untuk proyek beta diulang 2 kali, sama artinya dengan menerima NPV sebesar 894.057 sekarang dan pada akhir tahun ketiga. Jadi NPV 3,2 sama dengan 894.057 ditambah 894.057 per 1 plus 0,1 pangkat 3. Hasilnya yaitu 1.565.762. Lalu yang kedua ada pendekatan Equivalent Annual Cost atau EAC. Selain dengan cara melakukan pengulangan sehingga kedua proyek dievaluasi berdasarkan umur yang sama, evaluasi atas proyek yang memiliki umur berbeda juga dapat dilakukan dengan pendekatan Equivalent Annual Cost atau EAC. Berdasarkan pendekatan EAC, proyek yang dipilih adalah proyek yang memiliki EAC lebih kecil. Sebagai contoh, misalkan perusahaan dalam memproduksi suatu produk dapat menggunakan mesin A dengan harga 100 juta dan biaya
pengoperasian mesin setiap tahun 10 juta. Dengan umur 2 tahun atau mesin B dengan harga 140 juta dan biaya pengoperasian mesin 8 juta per tahun dengan umur mesin 3 tahun. Dengan mengabaikan faktor pajak, mesin mana yang sebaiknya dipilih jika tingkat diskon sebesar 10%? Untuk melakukan evaluasi kedua mesin tersebut dapat dimulai dengan menghitung nilai sekarang atau PV dari biaya masing-masing mesin. Jadi caranya yaitu mesin A, PV sama dengan min 100 rupiah plus min 10 rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 1 plus min 10 rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 2 sama dengan min 117,3 rupiah atau min 117.360.000. Lalu yang mesin B, PV sama dengan min 140 rupiah plus min 8 rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 1 plus min 8 rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 2 plus min 8 rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 3 sama dengan min 159,89 rupiah atau min 159.890.000. Untuk mesin A perlu dihitung ordinary annuity factor untuk waktu 2 tahun yaitu annuity factor sama dengan 1 min 1 per 1 plus 0,10 pangkat 2 per dibagi 0,10. Hasilnya yaitu 1,7355. PV biaya mesin A sama dengan EAC kali 1,7355 min 117.360.000 rupiah sama dengan EAC kali 1,7355. EAC sama dengan min 117.360.000 rupiah dibagi 1,7355. Hasilnya yaitu min 67.623.000 rupiah. Untuk mesin B, ordinary annuity factor untuk waktu 3 tahun yaitu annuity factor sama dengan 1 min 1 per 1 plus 0,10 pangkat 3 dibagi 0,10. Hasilnya 2,4869. PV biaya mesin B sama dengan EAC kali 2,4869 min 189.890.000 rupiah sama dengan EAC kali 2,4869. EAC sama dengan min 159.890.000 rupiah dibagi 2,4869. Hasilnya min 64.293.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada capital rationing untuk proyek dengan ukuran yang berbeda. Di sini menggunakan rumus PI sama dengan PV net cash flow per initial investment sama dengan sigma N T sama dengan 1 NCF T per 1 plus K T per I0. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga sehat selalu. See you.